Shalom. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah di hari-hari ini walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan Maha Ada. Dia pasti melawat kita semua. Yesus berkata, tiada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Artinya bagi kita semua, maka keajaiban, maka mujizat Tuhan pasti Dia sediakan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun pikiran kita sejauh langit dan bumi, banyak kita tidak mengerti, tapi percayalah bahwa mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita akan segera saja masuk dalam ibadah doa penyembahan kita. Bersama kita pujikan, Dia mengerti. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin, haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti,
namun satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari Bapak Saudara kita bersatu di dalam doa. Tiada Tuhan yang paling mengerti selain Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat mengerti, sangat peduli memperhatikan kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Engkau Allah yang paling tahu. Engkau Allah yang paling mengerti dan Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada di dalam perbuatanmu, tidak ada di dalam kuasamu kemustahilan Tuhan. Itulah yang kami percaya dan kami yakini sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau terus percaya yakin bahwa bagi kehidupan kami pun kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah doa penyembahan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Di tempat ini, di rumah sidang jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Tuhan juga hadir di sana. Engkau maha ada di sana Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sama mengurapi kami semua, para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu semuanya. Biarlah dari awal sampai pada akhir ibadah kami Tuhan, Engkau yang melawat berhadirat tengah-tengah kami. Khususnya para pelayan-Mu semua pakai pemberita firman, pakai Tuhan, bukakan firman bagi kami semua. Segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami saat kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah doa penyembahan ini, kami tolak, hancurkan, kami serukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami memasuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Layakkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap hari kita bernafas, setiap hari kita tidak berkekurangan, dan banyak hal lain yang Tuhan kerjakan, yang kita sering tidak sadar, itu mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak akan pernah berhenti mujizat Tuhan bagi setiap orang percaya, sampai mujizat terbesar kita bersama dengan Bapa di surga, di Yerusalem yang baru. Mari kita lanjutkan pujian kita yakini akan kuasa Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan. Mujizat setiap hari, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Kami percaya Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya tiada berubah. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ini harapan kita, tiada berubah kuasa nama-Mu, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan
sudah berfirman, maka sekali lagi tiada berubah kuasa namamu, haleluya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya. Kita angkat tangan kita Bapak Saudara, haleluya. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Haleluya. Bapak Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan setiap hari, amin. Kalau kita percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan sudah dikaruniakan, dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka dimanapun kita berada, di tempat ini, di rumah Bapak Saudara, dimanapun berada, Tuhan pasti menyertai kita dengan mujizat-mujizatnya. Mari pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, di situ ada pencurahan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan sehari. Curahkanlah, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan, curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu
sekali lagi kita serukan permohonan kita bersama. Curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu. Hari ini saya undang sidang jemaat dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Kami membutuhkan curahan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat Haleluya. mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, kalau Engkau akan curahkan roh-Mu dalam kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kami percaya mujizat akan terjadi Tuhan. Bukan saja mujizat jasmani tetapi yang rohani, yaitu ada keubah di hidup dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk kami boleh siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan, di mana waktunya Engkau akan segera datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan tolong kami dimanapun kami berada. Kami sudah banyak memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu sebelum kami datang lebih jauh untuk menyembah dan berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan berhadirat di antara sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga urapan dirasakan mereka juga termasuk kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang kuasa nama-Mu sekali lagi untuk mengusirkan setiap kuasa roh yang mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati untuk diusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita bersama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap Alkitab masing-masing? Biar ya kita selalu akan membuka, ya, ikut mengikuti, membaca ayat-ayat yang ada supaya bisa tahu dengan jelas, dengan benar, dan juga mengontrol akan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita masih berbicara tentang persiapan perjamuan Paskah. Dan hari Minggu kemarin dalam ibadah raya kita sedang diajarkan, diberitahukan untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena ayat mengatakan di dalam ayat yang terakhir dari Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita mau untuk mempersiapkan ini adalah kasih karunia Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang dikatakan hampir datang itu dikaitkan dengan waktu. Waktunya, waktuku hampir tiba. Ya, jadi persiapan perjamuan kawin anak domba juga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus
kali kedua yang segera tiba itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sore hari ini akan kembali untuk melihat bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebab di luar kasih karunia Tuhan, ya, pasti akan tertinggal saat Tuhan datang kali yang kedua. Kalau bicara tentang kasih karunia, ya, bicara tentang kasih karunia, ya, itu artinya satu pemberian kepada orang yang tidak layak. Jadi kalau Tuhan mengatakan, ya, semua orang bisa menerima kasih karunia dari Tuhan. Masalahnya tinggal mau atau tidak. Ya, jadi inilah, maka itu kita harus menerima dan mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini sudah diterangkan juga pada waktu PA kemarin. Ya, sekali lagi kita manusia berdosa sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Tapi kasih karunia itu pemberian kepada kita, kepada orang yang tidak layak. Bisa menerima kasih karunia. Sekali lagi masalahnya tinggal mau atau tidak. Nah, sore malam hari ini, ya, saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengajak lebih jauh, ya, prakteknya menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi di dalam PA yang lalu, ya, kasih karunia Tuhan itu sudah berlaku, ya, dari zaman ke zaman. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kasih karunia Tuhan. Dari zaman Allah Bapa, Adam sampai Abraham diwakili oleh Nuh. Ya, nah, pada zaman itu hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan dari air bah. Ini, untuk itu kita harus memperhatikan dalam keluarga kita ini. Dalam keluarga kita. Sebab Nuh dan sekeluarga yang diselamatkan dari air bah ini. Ini bicara tentang yaitu keselamatan mempelai. Ini kita harus memperhatikan hati kita. Tuhan katakan pada dasarnya hati manusia itu jahat. Cenderung jahat. Tetapi untuk itu kita harus memperhatikan hati kita. Jangan sampai hati kita itu cenderung jahat. Ya. Di sini Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dalam bentuk dia masuk di dalam bahtera. Kita saat ini mendapat kasih karunia untuk masuk dalam baptisan air yang benar. Ya, dalam 1 Petrus itu bicara tentang kiasannya. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga kita mengalami hidup baru. Kalau kita masuk dalam baptisan air yang benar, kita mengalami hidup baru. Ya, hidup baru, hidup dalam kebenaran dan tulus hati. Ya, tidak cenderung jahat. Ya, tulus hati itu berarti dari dalam hati yang penuh kasih. Dan Nuh selain hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran, tapi Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Artinya setia dalam ibadah pelayanan dan menyembah Tuhan. Itu kehidupan yang sudah diperbaharui. Hidup baru. Nanti akan masuk selamat, masuk kalau Nuh masuk dalam bahtera Nuh. Gitu. Ya. Jadi hidup dalam kebenaran, tulus hati dan setia dalam ibadah pelayanan dan menyembah kepada Tuhan. Zaman Allah anak diwakili
Oleh siapa kemarin? Maria. Ya. Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah dalam bentuk dia mengandung bayi Yesus. Padahal Maria itu belum bersuami. Ini satu hal yang sangat-sangat ya, buat Maria menjadi beban yang sangat berat saat itu. Sebab dia belum bersuami, pasti diejek. Wah, selingkuh dan lain sebagainya, berbuat dan sebagainya dan lain-lain. Ya, tapi ya, Maria bukannya berselingkuh, tetapi dia mendapat kasih karunia mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Nah, untuk kita sekarang, ya, untuk mendapat kasih karunia Tuhan, kalau kita juga mengandung firman pengajaran yang benar. Artinya firman pengajaran ada dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran. Sehingga firman itu ada di dalam kehidupan. Namanya mengandung bayi, bayi itu ada di dalam. Ya. Kita juga demikian. Sehingga nanti kalau firman itu kita berpegang teguh pada firman dan taat dengar-dengaran, maka ada kekuatan melimpah yang dari Tuhan. Menghadapi apapun juga ini. Menghadapi segala sesuatu. Di saat-saat ini kita tetap kuat dan teguh hati. Kekuatan, bahkan kekuatan yang melimpah. Artinya tahan banting menghadapi segala sesuatu dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sehingga nanti ada kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Kemudian yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus diwakili oleh gereja Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan. Tadi di dalam Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi kita melihat kasih karunia berlaku sepanjang masa. Kalau kita lihat dari permulaan Alkitab sampai kepada akhirnya Alkitab itu. Ya. Tetapi sekalipun sudah benar, sudah suci, tapi masih harus menderita bersama Yesus, itulah percikan darah. Berarti di balik salib ada kemuliaan. Ya. Ini kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah pembaharuan hidup kita. Ya. Jadi ya, di balik salib sekalipun ada percikan darah, tapi ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan sesungguhnya adalah pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu mari sekarang kita akan melihat bagaimana praktek menerima kasih karunia. Prakteknya menerima kasih karunia. Yang pertama Filipi pasal pertama ayat 29. Filipi pasal pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan itu sama dengan kasih karunia. Jadi praktek pertama untuk menerima kasih karunia, kita harus percaya lebih dahulu. Memiliki iman kepada Yesus. Kalau ada iman pada Yesus oleh karena firman pengajaran, pasti harus ada buktinya.
Buktinya kalau percaya ada iman kepada Yesus, buktinya ya hidup dalam kebenaran. Itu prakteknya atau buktinya itu. Dan kalau ada iman kepada Yesus juga ada buktinya. Buktinya yaitu tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu tabah, tidak mengomel. Tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak mengambil jalan alternatif atau jalan lain yang tidak sesuai firman Tuhan. Di saat-saat ini saudara dikasih Tuhan. Ya, di saat situasi oleh karena virus ini. Ya, banyak kehidupan. Mulai dari ya, yang bekerja, yang bisnis juga menurun. Yang bekerja ya, dibatasi waktunya mungkin ya 1 hari. Ya, potong 2 jam atau bergiliran. Tetapi ya lutung kalau, maaf lutung itu apa? Lutung kalau ya, honornya tetap. Tapi juga dipotong. Ya, ada sekian persen dipotong. Ini satu keadaan yang. Tapi kalau kita punya iman, ada buktinya, yaitu kuat dan teguh hati. Tetap hidup dalam kebenaran, tabah menghadapi segala sesuatu, enggak ngomel, ya, enggak ngedumel, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Untung masih diberikan kesempatan. Masih diberikan ya, kemurahan. Sekalipun mungkin honornya dipotong, tapi masih diberikan. Ya. Juga banyak kehidupan ya di kota-kota besar sana yang nggak bisa pulang, yang sangat minim ya, nggak bisa apa-apa. Ya pemerintah mengumpulkan mereka di satu tempat. Ya. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Tapi buat kehidupan kita mendapat kasih karunia kalau kita memiliki iman, ya itu prakteknya. Ya, kasih karunia itu. Kita tetap hidup dalam kebenaran ya, dan tabah menghadapi segala sesuatu, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak cari jalan alternatif di luar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam menghadapi apapun, kita tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Ya. Tuhan pasti saatnya nanti akan menyelesaikan semua. Tuhan sedang memberikan kesempatan seperti zamannya Nuh itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang kedua, ya, prakteknya yang kedua menerima kasih karunia Tuhan, yaitu tadi Filipi tetap ayat pasal pertama ayat 29 bagian terakhir saya bacakan secara keseluruhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus tadi, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi praktek yang kedua menerima kasih karunia selain percaya kepada Yesus, memiliki iman kepada Yesus, tapi juga menderita bersama Tuhan. Inilah salib atau percikan darah. Salib atau percikan darah. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Inilah yang namanya percikan darah. Menanggung penderitaan karena kehendaknya Tuhan. Ya, untuk taat
dengar-dengar kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, ya, daging ini menanggung penderitaan. Karena apa? Seringkali firman Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman seringkali tidak sesuai dengan kehendaknya kita. Untuk itu, ya, daging ini mengalami satu penderitaan atau dikatakan percikan darah. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kita menderita bersama dengan Dia? Kenapa? Apa sebabnya Tuhan izinkan kita menderita bersama Dia? 2 Korintus 4, 16 sampai 17. 2 Korintus 4, 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Tuhan izinkan kita menderita bersama Dia. Karena apa? Karena di balik penderitaan, di balik salib itu ada kemuliaan. Apa kemuliaan? Yaitu keubatan hidup dari manusia daging yang harusnya binasa menjadi manusia rohani seperti Yesus tadi. Nanti sampai mencapai sempurna, sampai kepada kemuliaan. Nah, kalau Yesus tidak disalib, ya, kalau Yesus tidak disalib, Dia tidak pernah sampai ke takhta kemuliaan. Ya. Dia lahir di tengah-tengah dunia ini tadi dikandung oleh Maria. Ya. Tapi kalau Dia tidak mati di atas kayu salib, Dia tidak akan mengalami kemuliaan. Tidak pernah sampai ke takhta kemuliaan. Ya. Karena Dia disalib, mati, bangkit, naik ke surga, ada kemuliaan. Nanti akan datang kali kedua di dalam kemuliaan yang waktunya segera tiba. Waktunya segera tiba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak untuk kita meneliti di dalam Efesus pasal 4. Ya. Tapi nanti saudara membaca secara keseluruhan, diulang kembali. Ya. Diulang kembali, sebab ini ayatnya dari Efesus 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Panjang. Ya. Jadi nanti saudara baca ulang di rumah. Saya akan membacakan ayat-ayat yang dibutuhkan. Ayat-ayat yang mendukung ini ya. Sekali lagi catat. Efesus 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Saya akan membacakan di dalam ayat 21 sampai ayat 24 terlebih dahulu. Efesus 4, 21 sampai 24. Ya. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kehidupan yang lama harus ditanggal, yang mana kehidupan yang lama itu, manusia lama itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
Manusia lama, ya, manusia darah daging, ya, yang seringkali dengan keinginan, dengan hawa nafsunya, tapi itu semua menemui kebinasaan. Ayat 23, ya, harus menanggalkan manusia lama itu supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dari pembacaan ayat ini selanjutnya, nanti saudara baca secara keseluruhan, saya akan mengajak untuk membaca ayat-ayat yang mendukung, ya, yang apa yang harus diperbaharui. Ya, yang diperbarui adalah, ya, perkataan, ya, atau lidah dibaharui supaya membawa berkat bagi orang lain. Ya, itu tertulis dalam ayat 25 dan ayat 29. Jadi yang harus diperbarui yang pertama perkataan atau lidah diperbarui. Saya ajak untuk membaca, untuk membuktikan ayat ini, yaitu ayat 25 dan ayat 29. Ya, jadi dari ayat 25 sampai ayat 29, Efesus 4. Ya. Ini yang pertama yang harus diperbarui. Ya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, jadi yang harus diperbarui tadi yaitu perkataan atau lidah. Buang dusta, berkata benar. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang diperoleh pertama, perkataan atau lidah diperbarui supaya menjadi berkat bagi orang lain dan tidak ada dusta. Kemudian apalagi yang harus diperbaharui? Ayat 26 dan ayat 28. Ayat 26 dan ayat yang ke-28. Yaitu perbuatan yang harus diperbaharui. Ya, perbuatan. Tadi perkataan, sekarang perbuatan yang dibaharui. Ya. Ayat 26 dan ayat 28. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Boleh marah enggak? Ya, boleh. Yang enggak boleh marah tanpa sebab. Marah kalau harus ditandai dengan kasih. Ya. Ayat 26 saya ulang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matahari itu bicara kasih Allah Bapa. Jadi boleh marah tapi oleh karena kasih. Contohnya, ya, anak kita jalan tidak tahu depannya itu tangga yang tinggi. Masa dibiarin aja, kita marah, dimarahin. Tapi penuh kasih supaya jangan jatuh. Ya. Demikian juga. Ya. Orang tua marah, jangan nggak ada apa-apa marah kepada anaknya. Ya. Tetapi marah oleh karena dasarnya kasih ini. Ya. Ini, ya, yang harus diperbarui yaitu perbuatan. Ya. Ayat 20. Ayat yang ke-28, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya. Jadi yang kedua, perbuatan diperbaharui. Jangan marah
ya, tanpa kasih, dan juga tidak mencuri. Ya, ini harus diperbaharui. Dan yang ketiga, yaitu sikap hidup yang diperbaharui. Ya, sikap hidup diperbaharui. Kita baca ayat 27, nanti disambung ayat 30 dan 31. Ya. Sikap hidup diperbaharui. Ayat 27, 30, 31. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah dekat nih hari penyelamatan. Aku akan segera tiba. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi yang diperbaharui yang ketiga, yaitu sikap hidup ini. Ya, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada si setan yang terus akan merongrong kita dengan segala ya pengaruhnya. Ya, dikatakan setan itu ya bapaknya pendusta, licik, lihai gitu ya. Jadi ya, sikap hidup yang diperbaharui, ya, jangan memberi kesempatan kepada setan. Jangan membuka kesempatan. Artinya kita harus tegas. Di mana setan akan menyodorkan supaya kita jatuh dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Jadi kalau sikap hidup diperbaharui, tidak lagi memberi kesempatan, tutup kesempatan ya, kepada setan. Ini kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, pasti Tuhan melindungi ini. Saudara dikasih itu, itulah kasih karunia. Berarti kita harus tegas terhadap dosa sampai puncaknya dosa. Dan kita juga harus tegas untuk menolak ajaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang semua tertulis di dalam Alkitab. Ajaran-ajaran sekarang begitu banyak. Ya. Jangan kita punya sikap tegas. Tidak, lebih baik tidak dengar. Daripada dengar nanti akan terpengaruh menjadi bimbang. Dan yang harus diperbarui itu jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, gak ada Roh Kudus dalam kehidupan, setan akan masuk. Setan akan masuk. Ya. Jadi ini yang harus diperbaharui dalam kehidupan kita tadi. Mulai perkataan atau lidah, perbuatan diperbaharui, sikap hidup itu diperbaharui. Sikap hidup harus punya ketegasan ya, untuk menolak setan atau terhadap dosa. Kemudian tegas soal ajaran yang lain dan jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi supaya Roh Kudus tidak berduka, kita harus membuang tadi dosa tadi di dalam ayat yang ke-31. Kepahitan buang. Ya, kepahitan itu merusak. Kegeraman buang. Kemarahan buang. Pertikaian buang. Fitnah buang. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Buang ini. Sehingga Roh Kudus tidak berduka itu. Nah, inilah yang harus diperbaharui. Dan kemudian masih ada satu hal lagi.
yaitu tabiat. Tabiat itu sesuatu yang sudah mengakar dalam kehidupan kita. Menjadi tabiat itu. Ini harus diperbaharui ini. Di dalam ayat 32. Ya, lanjut ayat 32 dari pasal 4 sampai pasal 5 ayat kedua. Sampai pasal 5 ayat yang kedua. Ya. Tabiat harus diperbaharui. Ya, ini ya, seringkali orang katakan tabiatku begini susah berubah. Harus mau untuk berubah. Mari kita baca ya. Mulai dari pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 pasal 5, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tabiat ini tabiat daging yang harus diperbaharui. Menjadi ramah. Ya. Lemah lembut, ramah itu bukan epok-epok, di depannya ramah, di belakangnya ya mungkin ngerasain dan sebagainya. Ya. Tabiat ini harus dicabut sampai akar-akarnya itu. Ya. Diperbarui yaitu menjadi ramah, ya. Lembut, tidak keras hati sehingga bisa terima firman Tuhan. Lembut tadi bisa saling mengaku dan mengampuni. Tidak keras hati. Ya, bisa saling mengampuni sampai taat dengar-dengaran seperti Yesus. Untuk itu Yesus belajar daripadaku. Mengatakan belajar daripadaku lemah lembut dan rendah hati. Ini tabiat. Ya, sudah diperbaharui ini. Ya. Untuk itu mari kita mau saat-saat ini kita mau untuk sungguh-sungguh mengalami pembaharuan ini. Ya. Kalau kita melihat ya, tadi dikatakan bahwa ya, dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada sesuatu yang berbau harum sampai di hadapan Tuhan, berarti ada sesuatu yang dibakar. Asapnya sampai kepada Tuhan. Ya, dupa dibakar, asapnya berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Semua sudah dikalahkan. Yang ada di langit, yaitu setan dengan roh jahat, roh najis. Yang di atas bumi, nabi palsu dengan pengajaran menyesatkan. Yang ada di bawah bumi itu antikristus, sudah dikalahkan. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini saudara dikasihi Tuhan.
Yesus taat sampai mati di atas kayu salib sehingga dia mengalami kuasa kebangkitan untuk mengalahkan setan Tritunggal yang selalu berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan. Baik dengan roh jahat, roh najis, baik dengan ajaran yang menyesatkan, baik dengan mamon, antikris. Ini saudara dikasih Tuhan. Karena Yesus taat, ada kemuliaan. Setiap lutut bertelut. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ia menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Inilah pembaharuan di mana daging dibakar sampai menjadi asap berbau harum ini. Demikian juga kita. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, kita juga akan menerima kuasa kebangkitan untuk mengalahkan setan Tritunggal yang sekarang sedang menyerang kehidupan, baik itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, daging ini harus dibakar tadi. Ada persembahan. Ini bicara penyembahan. Daging harus dibakar. Sehingga ada asap berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Sehingga kita menerima kuasa kebangkitan, kemenangan untuk mengalahkan setan Tritunggal. Buktinya kalau kita sudah menang, perkataan kita menjadi benar, perkataan kita menjadi baik untuk bisa bersaksi dan untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, untuk bisa bersaksi. Ayat 11 tadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Inilah saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Sehingga kalau diupakan perkataan benar, bersaksi dan bisa menyembah Tuhan. Penyembahan ini yang benar sudah merupakan asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, penyembahan sama dengan perobekan daging. Sama daging ini dimatikan, dibakar ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10. Ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah ini. Bicara keluarga lagi. Seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang keempat, loncat. Ia menatap malaikat itu. Dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya Yesus. Ya. Di sini ya, ia memberi banyak sedekah. Ini dalam satu keluarga ini. Artinya memberi banyak sedekah. Artinya perbuatan baik dan benar tapi di dalam Tuhan. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa dengan perkataan yang benar. Ya. Jadi kalau kita sebagai bangsa kafir, kita mau sungguh-sungguh mengalami salib, kematian, perubahan, kita pun bisa berbau harum seperti Cornelius. Sehingga ya, ada persembahannya,
ada doanya itu, hasilnya apa tadi dikatakan? Tuhan senantiasa mengingat kita. Ya, ayat yang keempat tadi, semua doamu dan sedekahmu, ya persembahanmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Kita diingat selalu oleh Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan ingat kita. Tuhan memperhatikan, kalau namanya ingat pasti memperhatikan ini. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau perbuatan perkataannya tidak baik atau busuk, yang naik adalah asap yang juga berbau busuk. Dan hanya menanti hukuman Tuhan. Ya, jadi biarlah kita mau memiliki perkataan, perbuatan berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengingat kita. Kalau Tuhan mengingat kita, perhatikan. Kalau Tuhan mengingat kita, hasilnya yang pertama, Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10. Ya, jadi sekali kalau Tuhan mengingat kita hasilnya, yang pertama Kisah Rasul 10, 24. Lebih dahulu, nanti dilanjut 44 sampai 45. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 24, lanjut 44 sampai 45. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, yaitu bangsa kafir. Jadi kalau Tuhan mengingat kita, hasil pertama, tangan kasih karunia Tuhan mampu menyelamatkan kita bangsa kafir bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak saudara. Halo, kita sungguh-sungguh. Sidang jemaat, saudara sekalian sekarang masih ibadah online di rumah masing-masing, di tengah keluarga. Sekali lagi, ajak seluruh keluarga. Ajak seluruh keluarga untuk bisa mengikuti ibadah, mendapat kasih karunia Tuhan. Untuk menyelamatkan kita bangsa kafir. Bukan kita tetap bersama sanak keluarga, bersama keluarga. Dan yang kedua, kalau Tuhan mengingat kita, Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Yesaya 49, 14 sampai 16. Ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Berarti mengingat. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ditato lah gitu, dilukis, ditato di telapak tangannya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Berarti menjadi perhatian ini. Ini hasil kedua. Tuhan mengingat kita seperti bayi yang tidak berdaya. Artinya tangan kasih karunia Tuhan sampai sanggup melindungi dan memelihara kita.
sekalipun kita tidak berdaya. Saat ini banyak kita yang tidak berdaya. Tapi kalau Tuhan mengingat kita seperti bayi tidak berdaya, Tuhan tetap akan melindungi, memelihara kita sekalipun kita tidak berdaya. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Dan tangan kasih karunia Tuhan juga sanggup menolong kita menyelesaikan segala masalah yang sedang terjadi. Apapun masalahnya ini. Sampai yang mustahil Tuhan mampu menolong. Ini satu kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan tangan kasih karunia Tuhan juga membasuh kita. Artinya menyucikan kita. Membaharui kita sampai sempurna sama seperti Dia. Ini saudara dikasih dan kemurahan kita ini. Dan yang ketiga, Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Lukas 23 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini hasil yang ketiga. Yesus mengingat kita sebagai manusia yang tanpa harapan, yang disalib bersama Yesus, udah gak ada harapan, udah tinggal ya matinya aja. Memang ya saat itu kan dipaksa, kakinya harus diputuskan, ya, dipatahkan, ya. Sehingga tinggal menunggu waktunya. Ya. Katakan, ya, Yesus mengingat kita sebagai manusia yang sudah tanpa harapan. Seperti penjahat tadi. Tapi hari ini Tuhan tolong kita, amin. Dan saat Tuhan datang kembali, Ia mengingat kita untuk mengangkat kita ke awan-awan yang permai sampai masuk kota Yerusalem yang baru. Mari saudara dikasih Tuhan, ya, bersama keluarga. Nuh masuk bahtera, yang selamat satu keluarga. Ya, saat ini kesempatan sekali lagi di tengah-tengah keluarga, bawa seluruh keluarga untuk bisa menerima keselamatan bersama-sama nanti. Ya, banyak berdoa. Apa yang tadi sudah disampaikan, Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan menolong kita. Sekalipun mungkin tidak ada harapan ini. Kita tidak berdaya ini. Tapi Tuhan tolong kita. Saat nanti Dia datang kembali, Dia mengingat kita untuk mengangkat kita ke awan-awan yang permai sampai masuk kota Yerusalem yang baru. Luar biasa kalau Tuhan bisa mengingat kita. Biarlah kita banyak berdoa, ya, banyak menyembah kepada Tuhan. Proses perbaikan daging, taat firman, taat dan dengar dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama lebih dahulu. Kita akan memujikan satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
kuasa. Amin. Haleluya. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baik. Dari atas kembali pujikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar memuji Tuhan dari dasar hati. Biar Roh Kudus berkuasa dengan kuasa, berkarya dengan kuasanya. Menjamah setiap kita, menjamah setiap hati kita. Ya, untuk kita mengalami satu perubahan menjadi kehidupan yang baru. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari atas, inilah menjadi doa kita bersama malam ini. Mari, supaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkarya dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah yang rindu, angkat tangan, ubahlah kami Bapa dengan satu permohonan yang sungguh. Jadikan kami sesuai dengan firman. Amin. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh, haleluya. Ubah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti dengan satu lebih sungguh-sungguh. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau seperti-Mu Yesus, kami mau diubahkan Bapa. Kami mau terima kuasa karya-Mu Roh Kudus. Haleluya, syukur buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Engkaulah Tuhan
karya-Mu, kuasa-Mu tak terbatas, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah sesembahan kami, penebus kami yang hidup, kekasih jiwa kami, hanya Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh ajaib kasih karunia-Mu Tuhan, sungguh ajaib anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih Yesus. terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mau seperti-Mu Ya. Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Sekali lagi kerinduan kita, Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami selalu bisa memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Kehidupan yang lama sudah ditanggalkan, kehidupan yang baru. Ada satu pembaruan dalam hidup ini Tuhan. Ada satu perubahan hidup ini. Sehingga kami boleh Bapa memuliakan nama-Mu. Baik lewat perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, supaya itu boleh mengalami satu perubahan dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk itu mari Engkau akan terus tolong kami Tuhan, lewat firman dalam urapan Roh-Mu, lewat kuasa korban-Mu, supaya kami sungguh-sungguh terus mengalami perubahan demi perubahan sampai saatnya sama seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mempersiapkan kehidupan kami ini di saat Engkau datang kembali kali kedua, di mana waktunya tidak lama lagi, hampir tiba, segera kami juga boleh siap Tuhan.
Untuk itu berilah kesempatan kepada kami di waktu-waktu ini, waktu-waktu yang sempit ini Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh semua di dalam kehidupan kami, dalam keluarga masing-masing Tuhan, supaya kami boleh terselamatkan saat Engkau datang kali kedua. Kami boleh bersama Engkau Tuhan di dalam kemuliaan, masuk dalam pesta kawin anak domba Allah selanjutnya sampai kota Yerusalem yang baru Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengingat kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dimanapun berada ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan Bapa memperhatikan mereka juga satu persatu dalam keluarga masing-masing Tuhan. Beri kesempatan, beri kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada jemaat-Mu. Berilah kekuatan, berikan kesehatan. Mungkin ada juga yang sakit, mari Engkau juga mampu untuk mengangkat sakit penyakit apapun bentuknya. Lepaskan sakit penyakit itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap dapat memuji, mengagungkan Engkau Tuhan dalam tubuh yang sehat. Juga dalam menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan. Biarlah mereka juga tetap bergantung, berharap kepada Engkau Tuhan. Setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Sehingga perhatian, pemeliharaanmu, perlindunganmu tetap ada. Sekalipun semua mungkin menurun saat ini. Tapi di saat inilah kami bisa merasakan bahwa pemeliharaan datang daripadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang bekerja mungkin juga mengalami banyak hal, gangguan dan sebagainya, keterbatasan. Yang berusaha juga demikian. Tapi biarlah kami semua hanya dapat mengangkat tangan kepada Engkau. Engkau akan ulurkan tangan kepada kami. Terima kasih Bapa yang menghadapi masalah nikah buah nikah, Engkau juga akan tolong. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk masa-masa ini, di mana Bapa di dalam surga semakin hari semakin memuncak, tapi kami percaya justru saatnya nanti semua akan berhenti dan semua akan menurun dan kembali kepada yang aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini goncangan terjadi, tapi Bapa, goncangan itu saatnya akan berhenti Tuhan. Terima kasih Pak. Badai menerpa akan berhenti Tuhan. Kalau kita bisa tenang Tuhan menghadapi segala sesuatu seperti Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kau tolong mereka yang sedang berjuang, memikirkan untuk cara-cara bagaimana mencegah virus ini terus berkembang. Engkau berikan hikmat mereka Tuhan, sehingga mungkin dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, mereka bisa bekerja bersama-sama satu arahan Tuhan, dan mereka juga bisa melakukan tugas dengan benar Tuhan. Tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berbuat yang tidak benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk dampak yang seluruh dunia ini. Dan kami tahu kalau semua ini seizin Engkau Tuhan. Engkau punya maksud di balik itu Tuhan. Sehingga kami banyak kehidupan yang sudah percaya lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Yang belum, Engkau akan juga memberi kesempatan untuk mereka juga bisa bertobat dan menerima keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat di Indonesia ini khususnya dimanapun berada dengan situasi ini Tuhan. Biar mereka juga boleh taat dengan himbauan-himbauan atau aturan-aturan yang ada Tuhan. Tidak Bapa, dan melanggar semua itu yang berakibatnya lebih parah. Engkau tolong masyarakat ini supaya taat Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian di kota Mojokerto kami berdoa supaya sekalipun banyak ya, jalan malam-malam ini ditutup untuk menghindari yaitu adanya Bapak keramaian-keramaian.
tapi Engkau juga akan menolong Tuhan supaya kota Mojokerto tetap aman Tuhan dalam perlindungan-Mu, sehingga tidak ada wabah yang masuk dan menular lebih banyak Tuhan. Terima kasih, berikan hikmat kepada Ibu Wali Kota dan jajarannya dan juga bagian keamanan untuk juga mengontrol Tuhan di mana tempat-tempat yang harusnya dalam keadaan yang aman, di mana physical distancing, tetapi mereka masih belum bisa mentaati. Biarlah aparat keamanan juga akan menolong untuk memperhatikan dan memberi arahan yang tepat kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Engkau memberi kesempatan kami untuk kami ada dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun sidang-Mu berada, Engkau akan memberkati Tuhan. Demikian juga berkati pelayan-Mu malam hari ini Tuhan. Supaya kami juga tetap kuat, sehat Tuhan. Untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia itu akan menyertai kita selama-lamanya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.